Misalkan setelah kemarin kita screening untuk autis pada usia 12 sampai 18 bulan, sekarang kita akan coba screening autis pada umur 18 sampai 24 bulan. Masih sama dengan menggunakan Pervasive Developmental Disorder Screening Test atau PDDST2. Oke, sama dengan yang kemarin, siapkan alat tulis, ballpoint dan kertas, dan kemudian kita jawab pertanyaan 1 sampai 14 pertanyaan. Cukup dijawab ya atau tidak masing-masing pertanyaan. Oke, kita mulai. Nomor 1, apakah anak Anda tampaknya tidak berminat untuk belajar bicara? 2, apakah anak Anda seperti tidak mempunyai rasa takut terhadap benda atau binatang yang berbahaya? 3, bila Anda mencoba menarik perhatiannya, apakah kadang-kadang Anda merasa bahwa ia menghindari menatap mata Anda? 4, apakah anak Anda suka digelitik dan berlari bersama tetapi tidak menyukai bermain ciluk-bah? 5, apakah ia pernah mengalami saat-saat ia menjadi kurang berminat terhadap mainan? 6, apakah ia menghindari atau tidak menyukai boneka atau mainan berbulu? 7, apakah ia tidak suka bermain dengan boneka atau mainan berbulu? 8, apakah ia terpesona pada sesuatu yang bergerak, misalnya membuka-buka halaman buku, menuang pasir, memutar roda mobil-mobilan, atau memperhatikan gerakan air? 9, apakah Anda merasa bahwa kadang-kadang anak Anda tidak peduli apakah Anda berada atau tidak ada di sekitarnya? 10, apakah kadang-kadang suasana hatinya berubah tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? 11, apakah ia mengalami kesulitan untuk bermain dengan mainan baru, walaupun setelah terbiasa ia dapat bermain dengan mainan tersebut? 12, apakah ia pernah berhenti menggunakan mimik yang sudah pernah dikuasainya, seperti melambaikan tangan untuk menyatakan dada, mencium pipi, atau menggoyangkan kepala untuk menyatakan tidak? 13, apakah anak Anda sering melambaikan tangan ke atas dan ke bawah, di samping atau di depan tubuhnya, seperti melambai-lambai bila merasa senang? 14, apakah anak Anda menangis bila Anda pergi, tetapi seperti tidak peduli saat Anda datang kembali? Oke, semua sudah dijawab. Sekarang kita lihat. Bila ada 3 atau lebih jawaban iya untuk nomor ganjil di antara semua pertanyaan tersebut, anak harus diperiksa lebih lanjut untuk menentukan apakah ia mengalami autisme. Kemudian, bila ada 3 atau lebih jawaban iya untuk nomor genap di antara semua pertanyaan tersebut, anak harus diperiksa apakah ia mengalami gangguan perkembangan selain autisme. Apabila anak Anda mengalami gangguan autisme atau gangguan perkembangan, sebaiknya segera periksa ke klinik tumbuh kembang di sekitar Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat.